Ini sebelumnya teman-teman juga mungkin ada pertanyaan tentang komunis dari Bung Firdan, bahwa fakta kan Yaman pernah menjadi negara komunis terbesar di dataran Arab Yaman, dan fakta di Indonesia pernah ada partai komunis yang notabene juga dikomandoi oleh orang keturunan Pahlawi. Memang komunis ini teman-teman. Saya itu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa saya atau salah bicara saya. Alapun hal memang beberapa ahli sejarah tentang komunis saya pernah tanyakan, dan mereka punya kitab yang namanya At-Tarikh Hadramiyah. Itu menceritakan semua tentang kelakuan Ba'alawi, bagaimana partai komunis itu berkuasa di Yaman Selatan, atau yang dikenal sekarang adalah Janub, atau yang mungkin di pikiran Indonesia itu Hadramaut. Itu dulu memang komunis itu pemimpinnya memang dari klan Ba'alawi. Itu presiden komunisnya namanya Ali Salim Al-Baido, wakil presidennya namanya Al-Jufri, wakil pemimpin partainya namanya Al-Atos. Ba'alawi semua ya. Itu nggak cerita bohong, memang terjadi. Saya punya satu video mantan tentara di sana itu. Saya tanya tentang Ali Jufri, beliau menyampaikan ke saya dia adalah orang yang dobit besar. Ini beliau. Ali Jufri minum falasifa. Falasifa kan komunis. Oke, masyhur dari gitu ya. Masyhur, kata beliau, sangat terkenal. Ali Jufri itu adalah wakil presiden dari partai komunis. Yaman. Sangat besar kedudukannya. Populer lah kalau di sini. Wakil ini mantan tentara. Yes. Kalau di sini komunis begitu ya. Di Indonesia kan kita ketahui ada yang namanya Den Aidit. Al Aidit itu ada di Sehun. Ya. Keluarga jadi masih ada sekarang. Barokbah. Namanya siapa? Ahmad Barabba. Terus ada namanya Sufyan Barabba. Ada namanya Al-Munawwar, Musa Al-Nawar. Itu kan orang-orang PKI yang ada di Indonesia. Artinya dengan sejarah yang tadi Bang Nasr ceritakan nyambung. Tidak aneh kalau di sini Tidak aneh. menjadi pelopor komunis. Mereka kenapa DNA ini mereka nggak akui? Karena mereka malu. Kalau yang kayak gitu itu nggak mau akui. Tapi kalau yang sekiranya bisa DNA yang asli adalah durian mereka tidak akui, tapi leluhurnya orang lain mereka caplok. itu dia. Yang bukan apa-apanya diakui. Di Ponorogo katanya bin Yahya. Kata seperti ini kan. Leluhurnya orang diakui, leluhur mereka yang benar-benar leluhur mereka nggak akui. Itu dalam bahasa Banyumas namanya keparat. Seperti sekarang si siapa ini yang jadi pendeta di kalangan Thomas Assegaf. Kita nggak bicara agamanya ya. Ini kita fokus ke nasab. Iya. Alakum dinukum waliyadin, intinya begitu. Yes. Kita bukan mencela agama lain. Ala kulli hal kita membahas Thomas Assegaf, Ba'alawi. Ba'alawi, keturunannya saudaranya Taufik Assegaf, pemimpin Robito Alawiyah. Satu klan, Kan satu klan. satu marga. Kenapa nggak diakui kan? Kenapa nggak diakui? Banyak gara-gara beda agama. Jadi banyak ulama yang nanti minta barokah, minta syafaat gitu ya. Atau mas. Oke. Pak Nasr, terima kasih, banyak pertanyaan yang sudah panjang jawab, dan ini membongkar semua kebusukan klan Ba'alawi. Iya. Teman-teman ada yang mau bertanya mungkin? Saya mau bertanya ini. Silakan. Saya kalau bisa jawab, saya jawab ya teman-teman. Ya, bisa Kalau saya dari nggak bisa jawab, mohon maaf. dari channel yang saudara ini dan mohon maaf. Jadi banyak sekali ulama-ulama di Indonesia. Ada yang namanya Bang Somad, ada yang namanya Mas Yahya gitu, yang ya kalau kali itu tuh mereka sering menjadi salasinya dari para Bali. Itu sering berbicara bahwa pasir inat, pasir taring itu wangi gitu. Ya karena kami di Indonesia ini tidak pernah langsung ke sana, ya tentunya kita tidak tahu benar wangi nggak sih. Nah kalau dari Bang Nasr ini yang sering ke sana, benar nggak sih yang namanya pasir inat itu benar-benar wangi, harumnya itu seperti harum surga seperti itu.
Monggo. Ini Pasir Inat yang dimaksud yang ini ya. Pasir Inat ini teman-teman. Ini saya datang ini. Ah, iya. Teman-teman ada yang mengambil pakai botol. Ini pasir ini. Itu Inat nama daerah. Nama pemakaman. Oke. Banyak sekali pasir-pasir memang di sana. Ini yang bilang nggak ada aspal ini banyak ini. Ini depan kuburannya Abu Bakar bin Salim lagi. Ada aspal, ada apa namanya? Yang di semen itu cor-coran. Mana yang mengatakan tidak ada aspal di sana biar bekas kaki wali tidak terhapus. Makanya jangan bergaul sama tukang dongeng biar Anda tidak jadi tukang dongeng. Kasihan ilmu Anda jauh-jauh belajar ke Sudan, belajar ke Mesir. Jadi tukang dongeng. Jujur lah. Jujur. Berarti tidak wangi ya? Wangi apa? Mana ada pasir yang wangi? Dikasih parfum dulu jadi wangi. Sama di Indonesia mereka bawa pasir dari Yaman buat jualan. Itu beraninya jualan di sini, coba jualan di sana. Itu kejual di Yaman. Tidak laku ya? Kita datang ziarah saja ke Yaman, berbondong-bondong, orang Yaman mengatakan kalian ini kenapa? Ada apa ngapain? Lucu gitu loh. Apalagi Ambil pasir ya. apa nggak lebih dibilang gila? Mau mempertegas saja Bang Masab ya, saya mau bertanya. Dari apa yang disampaikan Bang Masab, tadi Robito Alawiyah itu tidak ada di sana ya. Yang Anda nakib Nama-namanya. cuma Al-Hashimi sama Al-Hasani. Berarti adanya cuma di Indonesia. Benar sekali. Ya. Yang tercatat nakobah Robito Alawiyah itu hanya ada di satu negara, itu Indonesia. Indonesia. Jadi kalau Pak Kiai NU ini menghancurkan Robito, tidak ada penguatnya. Kalau Bani Hasim di sini diruntuhkan, di Maroko masih ada, di Madinah ada, dia punya, di Yaman juga ada. Mereka punya rumah besar Bani Hasim, rumah besar Pak Wazir. Ya. Kalau Robito Alawiyah, saudara NU langsung mengatakan Mbak Alawi bukan durian Nabi, hapus itu Robito, udah harus hilang. Berarti bubarkan saja. Bubar. Bukan ya? Ya kalau saya sih bubarkan daripada menjadi tempat kiblat pembodohan, pencucian otak, khurafat, dongeng segala macam itu loh. Kalau mau bar. Ya, terima kasih Bang Masab. Lagi begini, kita sering menyaksikan ketika seorang dari Yaman, Umar bin Hafid, seolah-olah kalau datang ke Indonesia kan istimewa sekali. Pertanyaannya, sejauh apa keistimewaan Umar bin Hafid di Yaman itu sendiri? Apakah ketika dia datang itu memang keberadaan dia itu memang disembah-sembah oleh santri-santrinya, murid-muridnya, atau memang hanya ada di Indonesia yang seperti itu? Ya, baik. Yang saya tahu sampai detik ini saya selama di Yaman ya, dia itu cuma hadir di pada dua tempat di Yaman itu sendiri, di Tarim dan di Mukalla, sama di Sihir. Di Sihir itu pun dekat, cuma mainnya 1 jam 2 jam kalau jalan ke sana. Adapun apakah dia harus datang ke ibu kota Aden, datang ke Taiz isi daurah, nggak ada. Dia datang di Sehun kemarin, kabar terbaru itu hampir meninggal, mau ditembak dia. Dia ngisi kajian di sana, hampir sampai detik ini nggak pernah lagi ke sana. Di mana? Di Sehun. Sehun sebagian mana? Sehun juga Hadramaut, dekat Kenapa Bandar. itu kalau muridnya kan di Ya. tempatnya sendiri? Ya, ini kalau masalah beliau saya Politik ya? nggak akan ceritain karena ini pasti nyawa melayang. Oh. Ini langsung Ceritain lah. langsung live ini. Enggak, rekaman. Enggak, jangan. Ada saatnya. Jadi bikin penasaran ini. Ada apa dengan Umar Al-Hafid. Al-Bin? Ala kulli hal, Umar bin Hafid sendiri, teman-teman, Tarim itu bukan seperti yang diceritakan yang ada di Indonesia. Di Tarim itu ulama Syafi'iyah dari orang-orang tasawuf yang masih lurus itu banyak sekali di Tarim. Dan setiap hari mereka ingatkan Umar bin Hafid, tinggalkan hal pembodohan itu. Saya nggak bohong, wallahi banyak sekali ulama Syafi'i yang ada di Tarim, dekat markis, sampingan markis dengan dia. Kalau teman-teman dari Tarim mau jujur,
jujur kepada Allah Azza wa Jalla, pasti kalau mereka berani pasti mereka mengatakan iya. Jadi nggak benar kalau mengatakan Tarim dikuasai oleh Umar bin Hafid. Itu bohong belaka itu. Bohong besar. Dia berkuasa hanya di markisnya, hanya sekitar situ saja. Artinya tokoh kecil ya. Buat jam siapa, Pak? Kecamatan lah istilahnya di situ tempat dia. Hanya berkuasa di situ. Selain keluar dari beberapa ratus meter sedikit kan bukan Tarim. Itu banyak yang tidak setuju dengan dia. Berkuasa dalam arti apa ini? Otoritas keagamaan atau Dalam markisnya aja. otoritas pemerintahan? Pondok. Oh, pondoknya, pengaruhnya ya? Pengaruhnya di situ. Oke. Kalau memang Ba'alawi orang yang berpengaruh, seharusnya kabilah Ba'alawi mereka ikut mengamankan Yaman Selatan. Yes. Tapi nyatanya kan klan Ba'alawi tidak punya pengaruh di Yaman. Makanya 7 kabilah dari Masyah yang berkuasa di Yaman Selatan. Ini digarisbawahi. Kalau mereka punya berpengaruh, kalau sampai mereka mengatakan hidupnya Habib di suatu negara adalah amannya sebuah negara, nyatanya mereka nggak punya pengaruh kok di Yaman, mereka nggak dapat kepemimpinan di Yaman. Faktanya negara mereka Betul. amburadul. Ya intinya negara Yaman diuji sama Allah, kita harus akui itu. Ya. Intinya Ba'alawi ini adalah orang yang bikin gaduh. Oke. Terakhir Pak Nasab. Kita kan hanya bisa berusaha seperti ini untuk membongkar kebohongan, kelengoban bangsa Ba'alawi, klan Ba'alawi Yaman. Di Indonesia sudah begitu mengakar ya. Bahkan dengan Robito Alawiyahnya itu mampu menembus dinding-dinding pemerintah. Dengan segala pengetahuan yang Pak Nasab ketahui itu tentang Yaman, tentang klan Ba'alawi di sana, seperti yang tadi semua sudah diceritakan. Rekomendasi apa yang Pak Nasab ingin sampaikan ke pemerintah Indonesia untuk menghentikan kejadian ini? Ini kalau saya masukkan umum ya, buat siapapun yang mendengarnya, karena memang pemerintahan yang hakiki itu adalah masyarakat. Kekuatannya pemerintah itu adalah masyarakat. Jadi tetap fokus kepada masyarakat. Dan juga untuk yang dikasih amanah, cobalah jangan sampai Ba'alawi ini seakan-akan orang-orang yang punya kepentingan di negeri ini. Banyak sekali orang kalau lagi mendeklarasikan diri menjadi pemimpin, datang ke pondok mereka, seakan-akan mereka lah yang bisa menggerakkan Nusantara ini. Tidak usah. Terus yang kedua, pemerintah tolong serius betul-betul memberikan sanksi atau memberikan ketegasan yang keras tentang sejarah-sejarah yang mereka putar balik. Terus juga seperti kuburan palsu, tolong orang-orang yang melakukan ini ditangkap, dipenjarakan. Sebelum nanti orang-orang Nusantara bergerak secara menghukumi sendiri. Karena jujur, orang Nusantara sudah terlalu sabar ratusan tahun dari Ba'alawi. Gitu. Saya mengatakan seperti ini bukan karena membenci dalam sebuah suku seseorang, tapi saya mengatakan ini, saya sampaikan ini karena saya cinta namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama, dan negeri saya, dan juga saudara-saudara saya yang didaweri, yang dibodohi selama ini. Terus terakhir yang saya katakan kepada pemerintah, kalau Habib demo-demo lagi bilang berangkatkan orang ke Palestina perang, suruh kumpulin semua Ba'alawi yang berapa juta di Indonesia, suruh perang semua, ikut. Kami nanti orang Nusantara ikut dari belakang. Itu baru gentleman. Mereka selama ini kan orang yang paling jago, paling perang, orang paling pahlawan di Indonesia. Kumpulin dulu Ba'alawi di Monas, berangkatkan duluan ke Palestina, ikut perang, kami orang Nusantara ikut dari belakang. Jangan kami nanti yang jadi ini tumbal mereka. Seperti saudara kami kemarin membela Sri Rizik Sihab, tumbal meninggal begitu saja di pinggir jalan. Yes. Di KM 50 itu. Itu gimana? Walaupun mereka punya pemikiran, tidak mungkin mereka meninggal seperti itu kalau bukan Ba'alawi yang cuci otaknya. Yeah. Itu yang paling penting. Itu nyawa itu, tolong pemerintah.
itu nyawa saudara kami orang Nusantara demi membela si cucu palsu dibunuh begitu saja. Kami akui mereka menyimpang. Mereka menyimpang. Tapi karena kenapa mereka menyimpang? Karena dicuci otaknya oleh Balawi. Gitu. Tolong tegaskan Habib-Habib yang suka mencuci otak-otak Balawi ini agar mereka berhenti. Ditegas keras. Apakah nanti kami harus menonton lagi teman-teman kami mati terus saling hantam-menghantam meninggal gara-gara membela cucu-cucu palsu ini? Kami nggak mau itu. Itu loh. Jadi tolong yang berwenang tegas, jangan sampai adanya Habib-Habib yang ekstrim, yang agresif di negeri ini. Kalau bisa dipenjarakan saja atau terserahlah mau diapain, jangan bikin gaduh lah. Kami tidak pernah mendapati, ya saya pribadi ini teman-teman, saya tidak pernah mendapati kiai dari Muhammadiyah atau kiai dari NU yang kumpulkan orang di Monas untuk demo pemerintah. Saya tidak pernah dapati. Demo apa saja yang ada di negeri ini yang dilakukan adalah Ba'alawi dari Rizik Syihab dan teman-temannya. Saudara-saudara kami disiramin gas air mata apa segala macam di Monas, yang mengumpulkan manusia untuk mendemoi pemerintah itu adalah Ba'alawi. Apakah pemerintah mau diam saja seperti ini? Itu loh. Mana tunjukkan saya dari Kiai NU dari Jawa Timur, mau dari Barat, dari ada yang mengumpulkan masyarakat. Ayo demo pemerintah karena sudah zalim. Atau dari organisasi Muhammadiyah mengumpulkan organisasinya untuk demo pemerintah. Gak ada. Kalaupun ada ya kecil, kata korban doktrin. Ya korban. Tapi orang-orang Ba'alawi bisa mengumpulkan orang seperti 212 mendemo pemerintah yang sudah sah. Mereka suka bikin gaduh di negeri orang. Kami nggak mau negeri kami seperti di Suriah, di Lebanon, di Yaman, Afghanistan. Mati seperti ini, nyawa ini nggak bisa begitu. Tolong pihak pemerintah, ini pesan dari saya, tolong tegasin orang-orang yang seperti itu. Kalau kan banyak usulan ini Ba'alawi Yaman dipulangkan saja ke sana, ke Yaman, diusir. Itu kira-kira kalau diusir betul dipulangkan, Yaman, orang Yaman asli mau nerima nggak? Belum tentu terima. Ya nanti kan ada prosedur. Ya, kalau nggak menerima harus dipulangkan kemana? Bikin ini lagi kan surat-surat harus lagi. Deportasi. Iya. Oke, itu seperti Rohingya ini. Oke, Bang Nasar, ada lagi yang mau disampaikan atau cukup? Ya, cuma mungkin itu saja. Oke. Terima kasih Bang Nasar. Tidak perlu saya simpulkan, sudah bisa menyimpulkan sendiri-sendiri. Dari A sampai Z yang tadi apa yang disampaikan oleh Bang Nasar luar biasa, membukakan mata kita semuanya tentang bagaimana lengup dan kuslupnya bangsa keturunan imigran Ba'alawi Yaman ini. Dan pemerintah penting saya kira untuk mengambil sikap tegas. Saya sepakat dengan Bang Nasar, tegas terhadap klan Ba'alawi Yaman yang kurang ajar tentang air ini. Orang yang punya kaidah hanya Indonesia kok, kubul watan minal iman. Ya. Di negara lain nggak punya kaidah itu. Betul. Kalau tidak ada kaidah ini habis. Sudah. Kita sering menyampaikan kita punya prinsip ngalah, ngalih, ngamuk. Kita sudah ngalah, kita sudah ngalih, yang belum tinggal ngamuk. Kalau sampai ngamuk, bangsa Nusantara habis sudah itu. Ba'alawi Yaman kita pulangkan. Kalau ternyata Yaman nggak mau menerima, ya udah kita pulangkan ke tengah lautan aja, juga dipakan di hulu. Terima kasih Bang Nasar atas semua ceritanya yang luar biasa ini. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.